Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hamida dengan NIM D1B1180049 dari kelas AGTD kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jensen Yohanes King dengan stambuk D1B1180085 dari kelas Agroteknologi D Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Nasrullah Eda, Stanbook D1B1180057, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ririn Amelia Sari, Stambuk D1B1190016, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM 1B1190016 dari kelompok 2. Jadi kan di sini kita akan bahas atau diskusi tentang paten yang sudah diberikan. Langsung saja, paten yang pertama yaitu paten nomor US 6543181B1 tahun 2003 oleh Thomas C. Becker dan kawan-kawan tentang Fruit Fly Attractant Composition. Mungkin teman-teman dari paten yang telah dibaca ada yang ingin disampaikan mengenai apa yang telah informasi yang telah didapat dari paten tersebut. Silakan. Tidak, yang itu paten 1 atau paten 5? Paten nomor 5. Dari paten nomor 5. Paten yang nomor 5 tentang monitoring lalat buah. Oh iya. Silakan Dija. Oke, yang monitoring lalat buah. Di sini dijelaskan bahwa lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah pengganggu tanaman yang banyak merusak tanaman, buah, dan sayur. Drosophila jadi tempat produksi atau pemasar produk yang menghasilkan produk tidak sehat. Selanjutnya, kalau saya dari paten tersebut, informasi yang saya dapat yaitu salah satu fasilitas yang digunakan untuk menangani hama lalat buah ini, yaitu salah satunya dengan menggunakan atrakan, menggunakan perangkap atau jebakan, karena dengan cara ini tuh lebih selektif dan lebih aman secara lingkungan, di mana perangkap lalat ini telah diuji dan bisa digunakan baik di laboratorium maupun di rumah kaca. Itu kalau dari saya. Selanjutnya, kalau dari saya itu caranya dengan menggunakan botol plastik. Perangkap menggunakan dari botol plastik ini disebut dengan perangkap uji tarik. Perangkap yang dibuat dari plastik bening, silinder, dengan ukuran itu panjangnya 4,0 cm ke atas dan 3,0 cm di bawah, serta tinggi 2,5 cm. Dengan keadaan tertutupnya sudah dibor dengan lubang diameter sekitar 2 mm yang berfungsi sebagai pintu masuknya lalat. Mungkin saya mau menambahkan penjelasan tentang dari materi hula, yaitu tentang perangkap ini dapat bekerja tergantung pada komposisi atraktan, di mana komposisi atraktan ini juga dapat menarik perhatian lalat buah, sehingga lalat buah tersebut masuk dalam perangkap. Perangkap uji dibuat dari gelas plastik bening berukuran silinder dengan diameter 4,0 di atas 3,0 di bawah dan tinggi 2,5 cm. Tutupnya dibuat dengan diameter 2 mm yang merupakan satu-satunya bukaan untuk larutan dan satu-satunya pintu masuk untuk lalat itu. Saya juga mungkin mau menambahkan, Kak. Itu berarti kemampuan menangkapnya tergantung pada komposisi atraktan untuk menarik lalat buah sekaligus mempertahankan ruang di dalam botol dan juga untuk menjaga agar tidak berkeliaran kembali ke lubang masuknya. Lanjut ke Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada mungkin paten, yaitu paten nomor CN 101292670B tahun 2010 oleh Wang Yuan et al. Tentang metode pembuatan insektisida dari tanaman jarak pagar. Dari paten tersebut
Mungkin teman-teman ada informasi yang didapat? Kalau dari saya, itu paten 1 bioindeksida ekstra jarak. Ya, dari tanaman jarak yang memiliki nama latin Jatropha cucas L yang mengandung berbagai sumber biologis yang dapat diekstrak untuk menghasilkan pestisida biologis. Kalau untuk saya, informasi yang saya dapat dari paten nomor 1 ini yaitu tanaman jarak atau nama latinnya Jatropha cucas L ini mengandung berbagai sumber obat biologis yang dapat diekstrak untuk menghasilkan obat biologis dan pestisida biologis. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Kalau saya, dari paten ini diketahui bahwa ekstrak jarak pagar yang dilarutkan dalam air itu dapat menghambat degenerasi sel dan bersifat toksis bagi larva schistosoma, dan juga telah diuji dan memiliki efek insektisida pada larva hama seperti Spidoptera litura, Flutella xylostella, dan juga pada beberapa jenis moluska. Untuk bahan aktif pelarut metanol ekstrak biji tanaman jarak pagar menggunakan komponen yang memiliki efek insektisida pada larva jenis Spodoptera litura dan Flutella xylostella. Kalau begitu langsung saja kita bahas mengenai prosedur pembuatannya. Mungkin bisa saya bantu untuk menjelaskan proses pembuatan ekstrak jarak ini. Yang pertama yaitu mencari buah jarak dengan ciri sudah berwarna kuning atau hitam, mengupas buah jarak untuk memisahkan bijinya itu biar agak lebih gampang. Mengeringkan biji jarak mengeringkan biji jarak di oven dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu membuang kulit biji jarak dan isi biji jarak itu dihaluskan menggunakan tumbukan atau mortar. Setelah itu dilakukan penimbangan biji jarak yang telah dihaluskan sebanyak 150 gram, dan setelah itu mencampur dengan alkohol 70% sebanyak 800 ml. Kemudian didiamkan selama 10 jam. Kemudian ekstrak disaring menggunakan saringan atau kain. Ekstrak biji jarak kemudian diaplikasikan pada tanaman yang terserang hama. Mungkin itu saja. Mungkin sedikit tambahan dari saya mengenai prosedurnya tadi terkait dengan banyaknya alkohol yang akan dipakai, itu kan tergantung dari banyaknya jarak yang ada. Bisa kalau dari patennya itu bisa menggunakan perbandingan 1:5, 1:10. Jadi tergantung dari banyaknya jarak yang ada. Mungkin saya mau bertanya ini tentang pengaplikasiannya nanti itu seperti bagaimana, atau disemprot kayak minggu lalu atau menggunakan perangkap yang mau disimpan itu? Kayaknya sih karena ini bentuknya ekstrak, mungkin akan diencerkan lagi dan diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Kalau perangkap yang dibuat itu kan untuk lalat buah, dia beda lagi. Oh, berarti prosedur kerjanya kurang lebih sama dengan yang minggu lalu, cuma sekarang beda bahannya dengan menggunakan biji jarak. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin itu saja, atau mungkin dari teman yang lain ada yang mau ditanyakan.
tadi kan prosedurnya sudah dijelaskan bahwa proses pembuatan ekstrak jaraknya ini menggunakan jarak yang berwarna kuning atau tidak yang warna hitam. Kemudian setelah dikupas buahnya, bijinya diambil lalu dikeringkan menggunakan oven bisa dengan suhu 95 derajat selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu kemudian dibuang kulit bijinya, berarti hanya berupa kernel. Kernelnya ini yang dihaluskan, bisa ditumbuk, bisa juga di blender. Lalu dilarutkan pada alkohol 70% dengan perbandingannya tergantung dari banyaknya jarak yang didapat. Lalu didiamkan lagi selama 10 jam untuk kemudian diambil ekstraknya. Ya, mungkin terkait mengenai paten yang telah diberikan. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.